tegak dan runtuh. Telah lalu kejadian itu dan dia telah memberi bekas pula ke dalam jiwa saya. Rupa-rupanya, kedudukan dan cobaan mesti diturunkan kepada manusia secukup-cukupnya dan sepuas-puasnya. Semenjak kematian itu, tidak berapa kerap kali saya datang ke rumahnya. Saya karam dalam permenungan, memikirkan hidup saya di belakang hari, sebatang kara di dunia ini. Pada suatu petang, sedang matahari akan tenggelam ke dasar lautan di batang Arau, di antara unjung gunung Padang di celah-celah ombak yang memecah ke atas pasir yang putih di Pulau Pandan. Di waktu saya sedang berjalan-jalan seorang diri di pesisir Arau yang indah itu, melihat perahu tumpangan datang dari seberang. Di atasnya duduk 3 orang perempuan yang agak tua, berundung-rundung kain bugis halus. Setelah perahu kecil itu merapat, keluarlah dari dalamnya perempuan-perempuan itu. Seorang di antaranya ialah Mak Asiah sendiri. Ia lekas melihat saya. "Oh, engkau Hamid. Mengapa di sini?" katanya. Berjalan-jalan, Mak," jawabku. "Dan Mak dari mana?" "Dari menziarahi kubur bapakmu. Mengapa engkau tak datang-datang ke rumah semenjak ibumu meninggal? Karena engkau Haji Ja'far tak ada lagi, akan engkau alang saja datang ke rumah?" "Oh, tidak, Mak. Cuma kematian yang bertimpa-timpa itu agak mendukakan hatiku. Itulah sebab saya kurang benar keluar dari rumah." "Tidak boleh begitu, Hamid. Sebenarnya engkaulah yang mesti menyabarkan hati kami. Besok engkau mesti datang ke rumah. Ibu tunggu kedatanganmu. Banyak yang perlu kita bicarakan." "Baiklah, Mak. Saya tunggu ya." "Baik, Mak." Setelah itu, ia pun pergi. Di tengah jalan, sebelum mereka naik sado, rupa-rupanya pembicaraan mereka terhadap kepada diri saya saja. Karena tak berapa langkah jauhnya, perempuan-perempuan tua yang lain menoleh kepada saya sebagai rupa yang menunjukkan kasihan. Besoknya, janji itu pun saya tepati. "Wahai Tuan, hari itulah masa yang tak dapat saya lupakan. Saya datang ke rumah itu, rumah tempat saya bersenda gurau dengan Zainab di waktu kecil. Rumah itu seakan-akan kehilangan semangat dan memang kehilangan semangat. Karena bekas-bekas kematian masih kelihatan nyata. Pintu luar terbuka sedikit, dan saya ketuk daunnya yang menghadap ke dalam. Pintu terbuka, Zainab yang membukakan. "Abang Hamid," katanya. Waktu itu kelihatan nyata oleh saya, mukanya merah. Nampak sangat gembiranya melihat kedatangan saya. Baru sekali itu dan baru sesaat itu selama hidup saya melihat mukanya demikian, yang tak bisa saya gambarkan dan tuturkan dengan susunan kata. Pendeknya, wajah yang memberi saya pengharapan penuh. "Bang Hamid," katanya menyambung perkataannya. "Sudah lama benar abang tak datang kemari. Lupa abang agaknya kepada kami." Gugup saya hendak menjawab. Saya pintar mengarang khayal dan angan-angan, tetapi bila sampai di hadapannya, saya menjadi seorang yang bodoh. "Tidak, Zainab," jawabku dengan gugup. "Tapi, bukankah kita sama-sama kematian?" Seketika itu, mukanya kembali ditekurkannya menghadap kakinya. Tangannya berpegang ke kiri pintu, rambutnya yang halus menutupi sebagian keningnya dan sepatah kata pun dia tak bicara lagi. "Zainab," kataku pula. "Sebentar,
Tidaklah saya pernah lupa hendak datang kemari. Barangkali engkau agaknya yang lupa kepadaku. Mendengar itu, ia bertambah menekur. Tak berani dia rupanya mengangkat mukanya kembali. Dan saya pun gugup pula hendak menambah perkataan. Memang bodoh saya ini. Dan pengecut. Tiba-tiba dalam saya menyediakan perkataan yang akan saya katakan pula. Dan dalam sedang merenungi kecantikan Zainab, kedengaranlah dari halaman bunyi telapak kaki Mak Asia menginjak batu. Zainab mengangkat mukanya seraya berkata, "Itu ibu datang." "Oh, saya masih dalam kebingungan." Zainab lalu menghadapkan saya menyambut kedatangan ibunya. Ketika sampai ke beranda, dia berkata, "Ini Bang Hamid telah datang." Mak Asia masuk dengan gembira seraya berkata, "Sudah lama, Mit?" "Oh, baru sebentar ini, Mak," jawabku. Saya disuruhnya duduk. Zainab dengan segera pergi ke belakang memasak kopi sebagaimana kebiasaannya. Hampir Mamak terlalai dari janji kita. Tadi Mamak pergi ke rumah orang sebelah karena tidak lama lagi dia akan mengawinkan anaknya. Dari sekarang sedang bersiap-siap menyediakan yang perlu. Maklumlah, tetangga perlu bantu-membantu. Saya dengarkan perkataannya, tetapi pikiran saya masih tetap ingat kepada kejadian tadi. Pikiran yang menjalar kemana-mana, memikirkan tekur Zainab dan mukanya yang merah ketika mula-mula melihat saya. Hanya suatu kejadian yang tiba-tibakah itu? Atau adakah dia merasa sebagai yang saya rasai? Dalam pada itu, Mak Asia masih tetap membicarakan beberapa perkara. Menyebut-nyebut jasa suaminya, menyebut kebaikan ibuku. Akhirnya sampailah pembicaraan kepada Zainab. "Bagaimanakah pikiranmu, Hamid, tentang adikmu Zainab ini?" Darahku berdebar-debar. Detik jantungku berhenti. Apakah yang Mamak maksudkan?" tanya saya. "Segala kaum kerabat di darat telah bermufakat dengan Mamak hendak mempertalikan Zainab dengan seorang kemanakan almarhum bapakmu yang ada di darat itu. Dia sekarang sedang bersekolah di Jawa. Maksud mereka dengan perkawinan itu supaya harta benda almarhum bapaknya dapat dijagai oleh kaum keluarganya sendiri, oleh kemanakannya, sebab tidak ada saudara Zainab yang lain. Dia anak tunggal. Pertunangan itu telah disepakati oleh yang patut-patut. Jika tak ada aral melintang, bulan di muka ini hendak dipertunangkan saja dahulu. Nanti di mana tamat sekolahnya akan dilangsungkan perkawinan. Katanya tanah pekuburan ayahmu masih merah. Air matanya belum kering lagi. Itulah sebabnya engkau Mamak suruh kemari. Akan Mamak lawan berunding. Mamak masih ingat pertalian dengan Zainab. Masa engkau masih kecil dan masa sekolah. Engkau banyak mengetahui tabiatnya. Apalagi engkau tak dipandangnya orang lain lagi. Sukakah engkau, Hamid, menolong Mamak?" Lama saya termenung. "Mengapa engkau termenung, Hamid? Dapatkah engkau menolong Mamak, melunakkan hatinya dan membujuk dia supaya mau?" "Hamid, Mamak percaya kepadamu sepenuh-penuhnya. Sebagai mendiang bapakmu, percaya kepada engkau. Apakah yang akan dapat saya tolong, Mak? Saya seorang yang lemah, sedangkan ibunya sendiri tak dapat mematuh dan melunakkan hatinya. Kononlah saya orang lain, anak samangnya." "Janganlah bicara begitu, Hamid. Engkau tidak Mamak pandang orang lain lagi. Almarhum telah memasukkan engkau ke dalam golongan kami. Walaupun beragih, tetapi tak bercerai. Maka, di atas namanya hari ini, di atas nama Haji Ja'far, Mama minta tolong melunakkan hati adikmu."
Oh, itu namanya perintah. Saya kabulkan permintaan Mama. Mukanya kelihatan gembira, meskipun dia tak sempat memperhatikan bagaimana perubahan muka saya yang telah muram. Sebentar sesudah itu, Zainab datang membawa 3 cangkir kopi dan beberapa piring kue. Ibunya melihat kepadanya dengan kasih dan mesra, karena di diri anaknya itulah tergantung pengharapannya yang penghabisan. Duduk nak, Bang Hamidmu hendak berkata sepatah dua dengan engkau. Saya masih agak bingung dengan Zainab telah duduk dekat ibunya dengan wajah agak kemalu-maluan. Beberapa menit lamanya hening saja dalam ruangan itu. Tak seorang jua di antara kami yang berkata-kata. Ibunya seakan-akan menunggu supaya perkataan itu lekas dimulai. Zainab kelihatan agak gugup. Tak mau melihat muka saya. Sedang saya masih termenung memikirkan dari manakah pembicaraan itu akan saya mulai. Bicarakanlah Hamid, banyak amat tempo terbuang, kata ibunya dengan tiba-tiba. Sulit sekali memulai pembicaraan itu. Sulit menyuruh seseorang mengerjakan suatu pekerjaan yang berat hatinya melakukan. Pekerjaan yang berlawanan dengan kehendak hatinya sendiri. Tetapi di balik itu, sebagai seorang anak muda yang telah dicurahi orang kepercayaan dengan sepenuh-penuhnya, akhirnya hati saya dapat juga saya bulatkan dan saya mulai berkata, "Begini Zainab, sudah lama ayah meninggal. Semenjak itu lengalah rumah ini. Tiada seorang pembantu pun yang akan dapat menjaganya. Selain dari itu, menurut aturan hidup di dunia, seorang gadis perlulah mengikuti perintah dan kehendak orang tuanya, terutama kita orang timur ini. Buat menunjukkan setia dan hormatnya kepada orang tua itu, perlu menekankan segala perasaan hati sendiri. Dia hanya mesti ingat sebuah saja, yaitu mempergunakan diri baik murah atau mahal, atau berkhidmat kepada orang tua. Sekarang karena memikirkan kemuslihatan rumah tangga dan memikirkan hati ibumu, padahal hanya dia sendiri lagi yang dapat engkau khidmati, ia berkehendak supaya engkau mau dipersuamikan. Dipersuamikan dengan kemanakan ayahmu. Seakan-akan terlepas dari suatu beban yang maha berat saya rasakannya. Setelah selesai perkataan yang sulit itu, selama saya berbicara Zainab masih tetap menegur ke meja. Tangannya mempermainkan sebuah puntung korek api, diremas-remaskannya dan dipatah-patahkannya. Belum sebuah juga perkataan keluar dari mulutnya. Setelah kira-kira 5 menit lamanya, barulah mukanya diangkatnya, air matanya kelihatan menggelenggang, mengalir setitik dua titik ke pipinya yang halus montok itu. Bagaimana Zainab? Jawablah perkataanku. Belum abang, saya belum hendak kawin. Atas nama ibu, atas nama almarhum ayahmu. Belum abang, sampai hati abang memaksa aku. Abang bukan memaksa engkau adik, ingatlah ibumu. Mendengar itu dia kembali terdiam. Ibunya terdiam. Ia telah menangis pula. Karam rasanya bumi ini saya pijakkan. Gelap tujuan yang akan saya tempuh. 2 kejadian yang hebat telah membayang dalam kehidupan saya sehari itu. Tak ubahnya dengan seorang yang bermimpi mendapat sebutir mutiara di tepi lautan besar. Sebelum mutiara itu dapat dibawa pulang, tiba-tiba sudah tersadar. Meskipun mata dipaksa tidur kembali, mimpi yang tadi telah tinggal mimpi, ia telah tamat sehingga itu tidak ada sambungannya lagi. Selama itu saya masih ragu, adakah Zainab membalas cinta saya? Pertemuan saya dengan dia itu memberikan pengharapan sedikit pada saya. Tetapi sebelum penghargaan itu dapat saya yakini, tibalah penyerahan ibunya yang berat itu. Hanya hingga itu yang dapat saya ceritakan kepada Tuan apa yang terjadi sehari itu.
Setelah itu, saya pun pulang ke rumah saya. Di jalan pulang, saya rasakan badan saya sebagai bayang-bayang. Tanah serasa bergoyang saya pijakkan.